kita harus tunjukkan kalau memang selama 2002 sampai 2022 ini ada sejumlah uang senilai 1.007 triliun. Kita laporkan Mahfud karena ada 800-an sekian uang triliun yang ternyata tidak pernah masuk ke Papua, karena faktanya Menteri Keuangan bilang cuma hanya 140 triliun sekian yang masuk selama 20 tahun, 2002 sampai 2022. Kami minta itu dilaporkan kepada aparat kepolisian. Mahfud kok sembunyi di mana ratusan triliun yang lain? Karena yang kita tahu secara resmi oleh lembaga keuangan negara hanya 100 sekian triliun yang masuk. Ini fakta. Kita harus kasih tunjuk bahwa negara ini pelihara tukang tipu semua. Yang berikut, bahwa kami belum melihat juga usaha kita penetapan tersangka. Tadi dijelaskan oleh banyak senior-senior pakar hukum bahwa terlalu prematur, tidak melalui prosedur. Kami minta juga ada laporan polisi yang segera dibuat terhadap oknum-oknum yang menetapkan Bapak Gub tersangka tidak melalui mekanisme dan prosedur hukum. Harus ada laporan polisi baru juga kepada para penyidik yang melakukan mekanisme di luar dari ketentuan hukum itu. Dan itu kami mohon itu dipertimbangkan dalam waktu dekat, harus ada laporan itu. Saya tidak mengerti bagaimana caranya karena saya juga bukan orang hukum. Saya pikir Bapak orang paling paham soal itu. Jadi kita punya upaya ini juga bagaimana mengeroyksi citra kita yang sudah dihancurkan secara langsung oleh negara ini, menggunakan pemimpin-pemimpin, terutama Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Nah, itu yang kami pikir, termasuk juga kami lihat bahwa penggunaan aparat keamanan dalam penyelesaian masalah ini itu bukan solusi. Persoalan Papua ini tidak bisa terlepas dari persoalan masa lalu seperti yang Kak Kalo sampaikan. Kami juga tidak bisa dipisahkan dengan pengalaman-pengalaman kita itu. Karena pengalaman itu mungkin bagi rakyat Indonesia sebuah cerita. Kami ini langsung mengalaminya. Barnabas Suwebu sampai bebas kemarin, dia tidak pernah tahu dia dipenjara 7 tahun itu karena kasus apa. Kasus Barnabas Suwebu itu pengalaman hidup yang kami tidak mau terulang lagi kepada Lukas NMB. Dan untuk itu kami tetap akan bertarung di sini. Kami rakyat Papua siap untuk berdiri di sini di belakang bapak-bapak pengacara sekalian untuk memperjuangkan harga diri kami. Banyak tokoh-tokoh sudah bilang kami datang di negara ini bukan datang dengan tangan kosong. Barnabas Suwebu kalau kita lihat dia punya kesaksian sampai 1970 Papua ini menyumbang hampir 80% pendapatan asli APBN, pendapatan belanja negara. Dan sampai hari ini kalau cuma hanya dibesar-besarkan kalau soal 1.000 triliun yang ternyata di Papua kita sumbang itu dalam waktu 5 tahun kan tidak ada artinya, tidak sebanding juga. Dan itu juga dikomplain oleh Haris Azhar dalam beberapa dialog di TV-TV nasional. Saya berpikir perlu ada usaha-usaha kita untuk mengoreksi situasi atau citra miring yang terlanjur dibentuk oleh negara kepada kita rakyat Papua supaya kemudian kita tidak dipandang. Ini juga bagian daripada bagaimana masa depan kita. Negara secara langsung bermainkan peran ini berarti ini bagaimana cara negara masuk ke sini supaya ke depan siapapun jadi kepala daerah jangan macam-macam dengan Jakarta. Masyarakat mau hancur-hancur saja, tapi apapun yang Jakarta bicara harus diamankan. Ini kan cara-cara yang tidak benar ini. Itu yang harus kita lawan. Kita harus berjuang supaya bisa mendapatkan hak kita. Kita mau jadi pemimpin di tanah ini tidak boleh diatur sewenang-wenang oleh negara ini. Karena di pundak kita, di hadapan kita ada rakyat juga yang harus diurus kepentingannya. Sampai hari ini Lukas NMB tidak terbukti. Dan saya pikir itu sudah diketahui luas oleh publik semua. Kalau memang dia terbukti penjara BPK RI dan semua orang yang pernah memberikan WTP itu juga harus